warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Roman, kembali lagi dengan edisi Ngerit, ngobrol seru bareng guru dan murid. Halo, dengan saya Zulfa Hairunisa di sini. Kali ini di studio Roman kita kedatangan salah satu guru yang ada di madrasah kita tercinta ini. Halo Bu Mawada. Hai. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu. Gimana nih Bu? Oh ya, sahabat Roman, Ibu Mawadah ini merupakan guru yang mengajari di mata pelajaran fisika dan juga merupakan pembina ekstrakurikuler jurnalistik Ar-Rasyidman 1 Pangkal Pinang. Nah Ibu, hari ini di studio kita cuman hanya ngobrol-ngobrol seru seputar tentang Ibu sebagai pembina dan juga Ibu sekaligus sebagai guru yang mengajar di MAN 1 Pangkal Pinang. Dan Ibu, boleh nggak Bu ceritakan waktu pertama kali Eskul Jurnalistik Ar-Rasyid ini berdiri dan hingga Ibu bisa jadi pembina Bu? Oke, terima kasih Zulfa. Mungkin sedikit ya yang akan saya sampaikan ya. Untuk jurnalistik MAN 1 Pangkal Pinang, jurnalistik itu kan kegiatan ya, kegiatan peliputan berita sehingga mau pulang terus peliputan berita sehingga dia ada di berita gitu kan. Jadi ibu tuh mulai tahun 2005 itu baru jadi PNS di sini kan. Di sini waktu itu belum ada ekstrakurikuler jurnalistik, belum ada ya. Tahun 2007 itu baru kayaknya. Ya, 2007 itu pertama kali jadi pembina itu Pak Musran sama Bu Suparida. Terus selanjutnya Ibu Nur siapa namanya? Nur Talang. Terus Pak Insun, banyak lah itu yang berkecimpung di situ. Dan memang jurusan bahasa Indonesia gitu ya. Jadi Pak Musran itu, tapi memang dia itu apa namanya? Dia itu memang fokus banget di jurnalis gitu ya. Sehingga adanya jurnalistik ini, mereka itu yang memang jadi pahlawannya jurnalistik masa Pangkal Pinang. Terus tahun 2007 itu memang berdiri. Pertama kali itu jurnalistik itu yang diterbitkan itu bukan majalah seperti ini ya, bukan majalah. Yang diterbitkan itu pertama kali itu Buletin. Buletin itu sejenis majalah tapi sedikit isinya. Pertama kali yang keluar nggak salah tuh 4 halaman atau 8 halaman gitu. Nah gitu. Tapi alhamdulillah kayaknya banyak yang tertarik gitu ya. Tapi kalau untuk menerbitkan itu bukan dari dana sekolah ya, bukan. Tapi mandiri mereka itu. Kalau nggak salah tahu tuh, karena agak itu kepo dengan jurnalis dulu ya, agak tahu gitu ya. Mereka tuh ngumpulin dana tuh dari mandiri loh ya. Contohnya misalkan mau menerbitkan ini nanti anak-anak itu yang di kelas-kelas itu siapa sih yang mau pesen gitu kan? Mau pesen nanti mereka tuh menerbitkan. Selain itu, dana mandiri itu misalkan dari proposal yang ditujukan ke instansi-instansi gitu ya. Lalu ada itu waktu itu tuh dari MI Min 1 Pangkal Pinang yang dia ada di Sumberjo kalau nggak salah. Waktu itu peliputan ada namanya ada dokter gigi di situ. Tahu. Dokter gigi. Pernah di situ, sekolah di situ ya? Iya, sekolah situ. Oh, pas itu ada dokter gigi nggak? Ada, waktu itu mungkin sekitaran kelas 3 atau kelas 4 SD waktu itu. Itulah. Pertama kali itu ada dokter gigi di situ. Lalu kita liputan gitu kan? Liputan, alhamdulillah dari mereka itu setelah kita ngeliput, mereka tuh minta gini ada dalam artian tolong cetak berapa eksemplar ya untuk gitu. Jadi otomatis mereka ini, sekolah ini menerbitkan buletin ini. Tapi alhamdulillah sudah jadi masalah atau belum gitu ya? Lupa. Kira-kira berapa? Belum, itu kan belum. Jadi tahun 2007 itu terus waktu terbit ya. Setelah itu tahun 2007, 8, 9, 10 kayaknya terus berubah jadi bukan mereka lagi yang jadi pembina. Mereka lagi jadi ya ganti ya mungkin perubahan gitu ya. Akhirnya saya tuh waktu itu belum jadi pembina jurnalis tapi hanya fotografi yang jadi pembina jurnalis waktu itu Bu Dwi Safridana Mami. Ya, karena dia memang kejurusan bahasa ya, mungkin yang lebih tahu masalah
masalah jurnalis. Waktu itu saya mendampingi dia tapi sebagai bagian fotografi. Tapi ya tetap bekerja sama. Mungkin tidak mungkin lah ada dua pembina gitu ya dalam satu naungan ada dua pembina kan mungkin, tidak mungkin. Jadi mungkin satunya jadi pembimbing harusnya. Tapi di sini makanya dipecah jadi pembina jurnalis sama pembina fotografi gitu kan. Waktu itu karena ini kan jurnalis ya, dipercaya jurnalis bukan fotografi. Akhirnya karena seringnya dengan fotografi jurnalis tadi. Pada tahun 2015 kalau nggak salah, karena Bu Dwi itu diangkat sebagai tim kurikulum, ya lebih difokuskan untuk sekolah gitu ya, jadi lebih sibuk, jadi mungkin jurnalis diserahkan ke saya. Kayaknya gitu deh. Ingat saya ya, tahun 2015. Ya 2015 kemungkinan itu saya menjadi pembina jurnalis. Ya itulah. Sampai sekarang. Ini sekitar berapa tahun tuh Bu? 9 tahun berarti ya? 9 tahun. Berarti selama 9 tahun Ibu jadi pembina jurnalistik tuh apa aja Bu? Kalau boleh tahu sama Ibu membina tuh perubahan yang terjadi gitu? Dari perubahan itu banyak ya, seiring perkembangan teknologi juga ya. Pertama kali dulu kan rutin ya, terus setelah menciptakan rutin, terus majalah, terus majalah tuh sampai tahun 2019 sampai tahun 2020, 2021, 2022, 2023 itu masih pakai. Ada COVID juga, terus juga terkendala juga gitu ya. Terus alhamdulillah 2004 ini baru terbit lagi ini majalahnya. Masya Allah. Bagus kan? Bagus kan? Seberapa penting Bu menurut Ibu tuh keterlibatan siswa tuh dalam eskul jurnal ini Bu? Membantu Ibu mungkin. Seberapa penting keterlibatan siswanya itu dalam eskul jurnal ini? Oh, ya sangat penting karena yang melakukan ini kan anak, iya kan? Kita bisa jurnalistik. Otomatis anak yang melakukan, kami hanya membina gitu kan. Membina beda sama membimbing loh ya. Kalau membina itu memang mengarahkan anak, yuk ikut jurnalistik, lalu kita bina, terus yang membina itu nanti pembimbingnya atau pelatihnya yang memang benar-benar tahu apa sih itu namanya, cara mengumpul berita, teknik wawancaranya, semuanya teknik-teknik itu dikasihkan ke pembimbing ya, pembimbing. Menurut Ibu, eskul jurnalistik ini tuh penting nggak Bu bagi madrasah kita ini? Sangat penting. Bagi tambah dengan Roman ini kan yang bisa menyebarluaskan gitu kan. Iyalah, jurnalistik ini sangat penting karena apa? Setiap berita yang ada satu Pangkal Pinang itu setidaknya, seharusnya semua masyarakat tahu. Tapi yang bagus-bagus aja ya, nggak usah. Kalau bisa jangan ada yang jelek lah. Kita sebaik mungkin dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan berita, mengolahnya, terus menyebarkan secara luas, jadi terbaik lah. Terus memang penting banget namanya anak-anak harus memang itu yang memang anak-anak itu gimana ya, memang harus terlibat karena anak-anak ini lah yang membuat beritanya, terus yang mewawancarai mereka gitu kan, memang harus yang sangat terlibat gitu lah. Berarti biar mereka tahu ya Bu ya? Iya, saya itu memang pembimbing di sini, alhamdulillah. Pembimbing ini kayak ya sudah ya, kayak Bu Desi, Bu Yulis, Bu Rita, itu luar biasa. Untuk saat ini terima kasih banget kalau mereka sudah membimbing anak-anak sehingga sekarang tuh alhamdulillah berita itu anak-anak tuh sudah bisa yang merangkai berita, terus menyampaikan ke pembina, ke pembimbingnya, lalu pembimbing mengedit ya biasa ya, lalu menyampaikan ke saya untuk diekspos. Sekarang kan bukan di majalah lagi ya sebenarnya di majalah teman beberapa hal. Kalau sekarang kan ada itu web Kemenak, jadi semua di masyarakat Pangkal Pinang itu bisa melihat apa yang terjadi di mana gitu. Ya karena anak-anak juga gitu ya. Apa saja Bu pengalaman menyenangkan selama Ibu menjadi pembina eskul jurnalistik arsip?
Pengalaman menyenangkan. Pengalaman menyenangkan. Kalau pengalaman menyenangkan itu terutama tuh bisa kenal ini, bisa mengetahui bakat-bakat anak ya. Sebenarnya kalau bakat-bakat anak itu senang kalau melihat mereka tuh bisa misalkan foto nggak malu lagi, mau foto di depan itu nggak malu lagi. Terus mereka bisa wawancara, bisa melakukan wawancara, tapi bisa pokoknya bisa itu sendirilah tanpa harus kamu ngomong itu misalkan harus disuruh, mereka sudah tahu sendiri. Itu menyenangkan banget loh. Agak rasa bangga gitu rasanya. Kalau mereka tuh bisa apa namanya ya, malah lebih hebat dari benar. Lebih hebat dari ibu sendiri ya sebagai pembina gitu ya. Berarti bangga ya Bu ya kalau misalnya lihat anak-anak murid tuh yang di ekskul jurnalistik itu bisa kayak inisiatif sendiri tuh tanpa harus ibu suruh. Mungkin ya Bu ya, ketika ada yang join di ekskul jurnalistik ini, apalagi foto dan video di hadapan banyak orang tuh pasti rasanya malu Bu, karena takut takut salah pengambilan foto, takut apalagi kalau misalnya di hadapan banyak orang tuh Bu. Kalau misalnya kayak acara kelulusan, terus seperti tahun kemarin tuh acara kelulusan, terus ada yang disuruh buat maju ke depan ya Bu ya, salah satu anggota jurnal tuh disuruh maju ke depan buat ambil foto ketika perpisahan atau pembagian itu pasti malu Bu, apalagi kan di situ kan ada tim khusus foto video. Takut salah, takut itu pasti bangga Bu ya kalau misalnya mereka udah bisa sendiri tanpa ibu suruh, terus tanpa ada rasa malu sama sekali. Itu pasti bangga buat Bu ya. Bangga banget, itu kemungkinannya ya. Berpikir lagi, saya rasa itu tuh karena mungkin adanya pelatihan. Pertama kan itu nggak serta-merta itu jadi langsung gitu ya. Itu ada pelatihan. Pelatihan itu alhamdulillah selama ini itu masih berjalan. Setiap tahunnya itu alhamdulillah sekolah madrasah Maba Iman ini ya, Satu Pangkalan ini support dengan jurnalis ini ya. Jadi alhamdulillah setiap tahun itu kita tuh ngadain pelatihan, baik itu pembuatan berita ya, wawancara, terus fotografi, cara foto, pokoknya ngedit foto, terus teknik wawancara tadi, terus pembuatan berita dan lain-lain. Itu memang pelatihan itu dilatih dulu, tidak serta-merta jadi gitu ya, pasti ada latihan itu. Nah jadi itu kebanggaan sendiri kalau setelah pelatihan ternyata setelah itu tuh berhasil gitu loh. Alhamdulillah bisa mewawancarai gitu kan ya, hasilnya ada. Dan kan saya juga kadang malu loh, misalkan dia foto dulu, misalkan foto ya, misalkan gubernur ya, ada misalkan kadang saya malu loh. Anak-anak jurnalis enggak loh, alhamdulillah dengan mereka mungkin pakai jaket untuk jurnalis itu sendiri, jadi menambah kepedean. Tapi alhamdulillah di sini alhamdulillah ya, Man ini memang support. Jadi kami memang mengusulkan adanya jas. Jadi alhamdulillah dengan jas itu bisa menambah itu loh, pede gitu mereka. Jadi mereka bisa ke depan untuk foto itu kan, untuk mengambil foto tadi. Itu bangga lah gitu, bisa mewawancarai orang-orang yang memang penting ya. Menurut saya mungkin ya perlu hati juga gitu. Berarti dengan adanya jas itu biar bisa banyak orang tahu lah ya Bu ya. Ya itu ya, dari ya. Man, jurnal dan NXT, Masya Allah. Bagus Bu. Nah Bu, ketika membina suatu organisasi itu kan pasti nih ada jatuh bangunnya. Boleh nggak Bu cerita atau mungkin sedikit ceritain lah tentang jatuh bangunnya sebagai ketika Ibu membina nih Bu? Pasti ada lah ya suka dukanya atau apa. Suka dukanya banyak kan? Suka duka misalkan kadang kan kita memiliki setiap tahun itu kan berubah ya. Setiap tahun berubah, misalkan ya kita punya anggota yang kemarin misalkan sangat antusias dengan jurnalis ya, sangat antusias dengan jurnalis, terus dia itu bisa melakukan apa yang ada di kegiatan jurnalis itulah, misalnya wawancara bisa, terus melaporkan bisa, terus bikin tulisan bisa, itu dan tiba-tiba harus berubah lagi tahun berikutnya, nggak ada lagi ini misalkan. Iya, walaupun sudah pelatihan, tapi kadang susah juga misalkan bikin ini, misalkan dulu ya ini, misalkan
dulu bikin majalah ya. Bikin majalah itu dulu tuh sebelum adanya inilah yang ini nih majalah ini tuh bikin misalkan kamu bagian ini misalkan ya, nulisnya tuh lama ya Allah, lama sekali sampai kita nunggu ya Allah cepetan nih kalau kita mau edit cepetan gitu misalkan belum bisa karena apa ya, memang lagian itu memang kita sekolah terus ini ekstrakurikuler kan di luar dari itu, jadi mungkin anak-anak selain itu mungkin belum begitu paham padahal sudah pelatihan gitu kan, cuma mungkin SDM-nya juga untuk pembimbingan mungkin kurang. Tapi alhamdulillah ya suka dukanya itulah. Terus ini apa, untuk sekarang ini alhamdulillah ada yang saya nggak kerja sendiri, alhamdulillah suka dukanya sekarang kerja sendiri, ada kawan-kawan yang membantu ya untuk mengedit, terus pokoknya mau itu menjadi majalah ini alhamdulillah. Terus ya suka dukanya itu kalau misalkan kemarin dapetnya yang bagus, berikutnya agak kurang gitu ya. Untuk ini anggota-anggotanya kadang misalkan harus sekarang misalkan ada acara gitu ya, ada acara atau kegiatan nggak ulah gitu yang lain itu ya Allah manusia loh, kadang kok nggak itu gitu loh, wartawan loh ini, jurnalis loh itu kan, iya jurnalis loh, masa harus pembinanya terus yang itu gitu kan. Ya mungkin harus seperti itu karena mereka dituntut sekolah sampai seperti itu juga kan. Terus mungkin kesadaran untuk meliput mungkin belum begitu sadar gitu kan. Ibu juga lupa, jangan lupa kan. Cuma besok ada acara apa itu lupa, nggak ngeh juga letih gitu kan. Ya mungkin sudah banyak ya dari diri saya sendiri juga suka karena ya memang anak mungkin nggak ngeh, saya lupa gitu lah mungkin ini. Sedihnya juga pasti kalau misalnya ada salah satu anggota yang bagus mungkin lulus ya di tahun berikutnya. Itu makanya hilang lagi gitu. Untuk mencetak selanjutnya belum tentu loh sama. Benar. Iya. Kan ini kayak ini kan, misalnya gaya mungkin Broman mungkin perlu sih siapa lagi mungkin nggak tahu kan? Kayak apa kan nggak tahu. Mungkin kelas berapa sekarang? 11. Kelas 11. Tapi kelas 11 masih punya ini. Ini kelas 10 ya? Yang lain? Kelas 11, 10 juga. Kelas 10? Kelas 12. Iya sih. Makanya itu nanti, aduh kalau itu harus nyari lagi ini ya. Benar. Menurut Ibu, apa pencapaian terbaik dari jurnalistik Ar-Rasyid Ibu? Pencapaian yang sudah diraih, mungkin pencapaian terbaik yang paling berkesan lah buat Ibu, Bu. Selama Ibu membina, mungkin yang ada rasa puas sama Ibu. Kalau masalah rasa puas itu kita tidak akan berkembang kalau rasa puas. Oh, iya, ya. benar. Rasa puas. Tapi ya alhamdulillah ya kayaknya semuanya puas lah kalau misalkan memang bisa apa yang kita mau itu terwujud gitu kan. Kayak misalkan dulu kan ya Allah ini majalah kok bisa berhenti gitu kan. Padahal majalah itu sudah dirintis sedemikian rupa gitu kan. Tapi kok bisa berhenti di tahun 2019 misalnya itu ya. Alhamdulillah tahun 2024 ini muncul lagi. Nah itu suatu yang membanggakan banget loh. Selain itu sekarang anak-anaknya itu ini selain dari majalah ini sebelumnya itu kita walaupun vakum ya dari majalah itu kita menciptakan menerbitkan berita-berita itu untuk lewat web online, tetap itu lewat online gitu bukan dari itu. Tapi ya alhamdulillah ternyata masih bisa menciptakan majalah lagi nih selain dari online tadi. Dari berita-berita online yang sudah diberikan lewat teman tadi, sekarang bisa menciptakan majalah lagi. Kalau boleh tahu dulu kenapa bisa sempat berhenti? Karena pertama kali dulu itu 2019 itu kan itu ya, COVID ya. Oh iya benar COVID. Terus mungkin ya dana. Apa saja program Ar-Rasyid yang mungkin belum terrealisasikan, Bu? Yang belum terrealisasi itu Ibu tuh pengen gini, kalau misalkan kan ada yang langsung liputan itu ada kayak Broman itu video langsung gitu. Oh, diunggah ya langsung. Terus ada memang yang langsung divideokan, terus anak-anak tuh gimana ya diedit atau gini maksudnya apa namanya, ingin menciptakan lebih dari yang sekarang ini lah. Sekarang zaman online gitu kan, bukan hanya di majalah ini, jadi bisa langsung update gitu lah, nggak usah nunggu lama gitu beritanya itu.
Terus pinginnya tuh jangan sampai nunggu pembina untuk liputan gitu. Ya seperti kita tahu juga, Ibu kan merupakan guru yang mengajari di mata pelajaran fisika nih Bu. Boleh nggak sih Bu tahu cara Ibu membagi waktu antara Ibu sebagai guru fisika dan juga Ibu sebagai pembina di jurnal? Kalau sebenarnya mungkin salah enggak ya? Kalau bukan fisika ya, fisika terus harus membina jurnalis. Jurnalis itu kan, tapi tidak tahu lah itu awal-awal gitu kan. Ya memang harus tugasnya seperti itu ya sudah. Tapi gini, ibu tidak sendiri. Ibu tidak sendiri. Karena apa? Ibu hanya pembina. Pembina itu ya tadilah mengumpulkan anak-anak, terus pokoknya membuat mereka bisa masuk jurnalis itu. Kami ibu bekerja sama dengan tim. Ini bukan terus sendiri kan ya. Dulu ada timnya. Dulu ya, asal dulu ya. Terus berubah jadi sekarang ada tim-timnya. Ya kayak tim-tim itu membantu sekali. Itu membantu sekali. Terus kenapa ibu ya cara membagi waktunya gitu ya? Alhamdulillah punya kawan-kawan itu jadi bisa membagi waktu. Jadi kan namanya guru itu kan perlu adanya pembuatan ini ya, menyiapkan RPP, menyiapkan sekarang modul itu. Nah, sekarang sudah menyiapkan, sudah menyiapkan itu. Pokoknya jangan sampai terganggu antara kita ngajar sama kita sebagai pembina. Pembina kan ada hari Jumat itu untuk ngurus gitu kan. Nah, untuk selanjutnya untuk hari-hari berikutnya kan tidak terus-terusan jadi ini kan, anak-anak kan ada gitu kan untuk bekerja sama. Malah masalah peliputan berita misalkan itu kan anak-anak yang kerja, kita kan nyuruh gitu lah kan. Menurut Ibu, ada nggak sih Bu kesulitan yang sama yang dihadapi oleh anggota jurnalis Bu? Kesulitan seperti ini. Kesulitan tentang nulis berita, mungkin apalagi yang baru-baru masuk mungkin pasti ada kesulitan. Makanya ada pembimbing, ya pembimbingnya tentunya yang berfungsi ya, itu membimbing. Tapi kan sebelumnya itu kan ada ini, walaupun ada pelatihan, kan ada pelatihan ya. Setiap tahun itu ada pelatihan. Setelah ada pelatihan itu kan ada yang membimbing. Setelah itu nggak begitu dilepas ya. Jadi tetap menulis itu tetap dibimbing. Tapi memang tidak semua orang bisa nulis memang. Memang ada semua orang bisa nulis. Dan itu perlu belajar dulu. Dan kalau misalkan itu pun misalkan jurnalis itu kita anggotanya cuma 40 orang misalkan, ke 30 kan bisa nulis tapi ya cuma 5 gitu. Berapa orang? Iya, cuma berapa orang. Jadi harus dibimbing juga. Memang harus dibimbing. Mungkin ketika dibimbing itu apa aja Bu? Mungkin yang diajari kepada mereka itu misalnya kayak penyusunan kalimatnya, atau mungkin huruf mungkin ya banyak ya Bu ya, kurang orang yang memerhatikan tuh apa huruf-hurufnya, idenya juga, pokok kalimat itu apa aja Bu yang diajarkan? Itu kan banyak yang misalkan kayak cara penulisan, penulisan kalimat gitu ya. Jadi ada itulah yang lebih tahu yang bahasa Indonesia itu. Harapan Ibu untuk jurnalistik Ar-Rasyid itu apa Bu? Harapan Ibu untuk kedepannya dan untuk seluruh anggotanya juga. Harapannya untuk anggota jurnalis terus kompak, terus berkarya, inovasi, terus jangan sampai kalau misalkan ada berita yang tidak banyak dibaca, jangan menyerah. Terus belajar untuk menulis, terus apa namanya, sering membaca, yang jelas sering membaca. Harapan saya itu kalau sudah masuk jurnalis fokus terus lebih ngerti apa itu arti jurnalis. Dia sebagai jurnalis ya, mengerti kegiatannya itu apa, yang harus dilakukannya apa. Pesan untuk siswa-siswi di MAN 1 Pangkal Pinang Bu, pesan untuk MAN 1 Pangkal Pinang, hormati jurnalis MAN 1 Pangkal Pinang. Iya, karena mereka itu memang peliput berita,
terus apa yang sudah dikaryakan dari anak-anak jurnalis, misalkan dari berita atau apapun lah, tolong dihargai. Bukan masalah tidak dihargai, tolong lebih misalkan kami share misalkan dibaca, biar lebih ngerti sih apa yang dilakukan jurnalis. Karena apa yang dilakukan ini perlu waktu, perlu waktu. Kita harus liputan, terus nulis, ngecek, mengupload dan macam-macam. Dengan membaca juga itu salah satu bentuk apresiasi ya Bu ya, yang udah dilakuin. Itulah itu yang memang hasil dari apresiasi dari mereka itu kami. Terima kasih ya Bu sudah berkenan dan hadir dan juga udah mau menyapa sahabat-sahabat Broman kita hari ini. Oke, sahabat Broman, mungkin sampai sini dulu. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share videonya. Dan tunggu juga ngerit-ngerit kita dan obrolan positif kita berikutnya. Oke. Saya Zulfa Henisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.